Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Kamari teh hadis nomor 97 mengenai barang siapa seorang yang mengajarkan agama kepada hamba sahaya perempuan. Jadi hamba sahaya perempuan ini dia dijadikan contoh oleh Rasulullah karena hamba sahaya perempuan ini jadi makhluk yang kasta sosialnya paling rendah dan yang paling tidak penting di dalam keluarga. Jadi kata Rasulullah begini, salah satun lahum ajron. Ada 3 golongan yang mana bagi mereka itu akan mendapat 2 pahala. Yang pertama, rojulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin. Yang pertama itu seorang laki-laki, ini laki-laki umum ya, termasuk perempuan, yang ahlul kitab, yang mana dia itu beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wal abdul mamluk, dan seorang hamba yang dikuasai oleh tuannya, jadi seorang hamba sahaya. Idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi, jika dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Jadi kepada tuannya dia taat, kepada Allah dia taat. Lahu ajron. Wa rajulun kanat 'indahu amatun, dan seorang laki-laki yang dia itu punya hamba sahaya perempuan. Fa'addabaha, kemudian memberi adab. Maksud adab di sini itu ilmu, ya, taklim. Karena yang namanya adab itu nanti apa dia itu? Respon diri yang sesuai dengan keadaan, itu adab. Jadi adab itu bukan apa DP sama orang. Ada orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kumaha damang, alhamdulillah biasa wae. Bukan kayak gitu adab itu. Ya, adab itu respon terhadap situasi dengan respon yang tepat, itu namanya adab. Makanya adab mau'izah itu sambil marah-marah. Ya, Rasulullah itu kan kemarin kan begitu kan, Rasulullah marah-marah sedang mau'izah itu. Apakah itu tidak adab? Masa Rasulullah nggak adab? Itu adab, karena adab itu respon yang tepat atas kejadian yang berlaku begitu. Makanya tidak akan ada adab kalau nggak ada ilmu. Ya, dia taunya itu kalau sama orang tua harus hormat, kalau sama yang bawah harus sayang. Padahal ada adab yang lain. Orang tua pun kalau lagi salah itu harus ditegur. Itu ada adab yang lain. Jadi responnya harus tepat. Makanya kalau nggak ada ilmu tidak akan ada adab. Makanya bahasanya Rasulullah itu rojulun kanat indahu amatun. Laki-laki yang dia punya hamba sahaya perempuan, fa'addabaha, maka memberikan adab, maksudnya ilmu. Fa'ahsana ta'dibaha, dan membaguskan kepada
pendidikannya. Jadi bukan hanya karena dia hamba sahaya perempuan, ngasih pendidikannya itu asal-asalan, enggak. Fa ahsana ta'dibaha. Maka membaguskanlah rajul itu kepada mendidik si perempuan itu, si hamba sahaya itu. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, dan mengajarkan ilmu kepada hamba sahaya itu, fa ahsana ta'limaha, dan membaguskan kepada pendidikannya. Tsumma a'taqaha, setelah dididik dimerdekakan. Fatazawwajaha, kemudian menikahkannya atau menikahinya. Falahu ajron, maka baginya ada dua pahala. Nah, ini kan masuk di bawah bab nomor 31, yaitu babu ta'limir rajul amatahu wa ahlahu. Bab mengajarkannya seorang laki-laki apa? Hamba sahaya perempuannya dan keluarganya. Adapun yang ada di dalam hadis ini secara nutuk, kemarin sudah dibahas, adalah mengajar kepada hamba sahaya perempuannya. Adapun kepada keluarganya tidak disebutkan secara nas di dalam hadis. Dari mana Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa mengajar kepada keluarga itu pahalanya ajron, ada 2 pahala. Padahal Rasulullah tidak menyebutkan keluarga sama sekali. Yang disebutkan itu hamba sahaya perempuan. Kemarin sudah dibahas ini, ala sabilil qiyas, qiyasul aula. Karena hamba sahaya perempuan ini adalah makhluk atau perempuan atau manusia yang kasta sosialnya paling rendah. Kalau yang kasta sosialnya paling rendah saja itu dianjurkan untuk ditaklim, untuk ditakdib, apalagi keluarganya, anak-anak atau istrinya, begitu. Itu kemarin ya, siapa Al-Imam Al-Bukhari. Makanya salah kalau ada yang bilang Al-Imam Bukhari ini tidak memakai kias. Beliau itu memakai kias. Dan yang memakai kias itu cirinya Syafi'iyah. Ya, itu cirinya Syafi'iyah. Kemudian min ahlil kitab, lafzul kitab amun wa ma'nahu khasun ay al-munazzal min indillah. Wal muradu bihi at-Taurat wal Injil kama tazaharat bihi nususul kitab was sunnah haitsu yutlaqu ahlul kitab. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlul kitab, yang dimaksud itu siapa? Ya. Jadi Alkitab. Alkitab itu apa? Kan ada ahlun, ada kitab. Ahlun itu dia apa ya? Sekelompok orang yang ia khusus syai', yang mengkhususkan satu perkara. Ghalibun bihi. Jadi kalau misalkan kita sebut ada ahlu Makkah, ahli Mekah. Berarti sekelompok orang ini dia mengkhususi Mekah, menetapi Mekah secara ghalib begitu. Nah, ahlul kitab berarti kan sekelompok orang yang mana dia itu menetapi Alkitab. Maksud Alkitab itu apa? At-Taurat wal Injil. Jadi jika sahibu syar'i yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahlul kitab mutlakon, itu yang dimaksud adalah ahlut Taurat wal Injil. Kama tazaharat bihi nususul kitab was sunnah haitsu yutlaqu ahlul kitab. Wa qila al-muradu bihi huna al-Injil khassatan. Tapi ada ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini hanya Injil saja. Memang secara umum yang dimaksud itu Taurat dan Injil, tapi di sini yang dimaksud itu Injil saja, Taurat gak masuk. Kenapa demikian? Qulna innan nasraniyata nasikhatun lil yahudiyata. Karena ini kata yang mengatakan bahwa ini adalah ahlul Injil saja. Karena yang namanya kenasronian itu dia menghapus keyahudian. Jadi nasikh. Nih, Yahudi ya, dalam pengertian Taurat. Taurat itu kan agamanya Bani Israel. Tatkala datang Injil, Nabi Isa, apakah Bani Israel itu masih boleh mengamalkan Taurat atau tidak? Kalau boleh, berarti Injil tidak menasakh Taurat. Kalau boleh, berarti Injil tidak menasakh Taurat. Berarti Bani Israel punya 2 pilihan. Apakah akan mengamalkan Taurat atau mengamalkan Injil? Jika Injil ini nasikh, dia menghapus syariat sebelumnya, berarti Bani Israel tidak punya pilihan kecuali mengikuti Nabi Isa. Dalam pengertian berarti hukum-hukum Taurat yang bertentangan dengan Injil itu tidak boleh dipakai.
Karena ini nasih. Ini sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Makanya tatkala Rasulullah itu mengatakan ahlul kitab, ini yang dimaksud apa? Apakah ahlu Taurat wal Injil atau ahlul Injil saja? Karena Taurat mansukhun bil Injil. Maka disebutkan di sini kada qarrarahu jama'atun. Demikianlah sekelompok ulama telah mentakrir. Wala yahtaju ila istiratin naskhi lianna Isa alaihi salatu wasalam kana qad ursila ila bani Israila bila khilafin. Dan tidak membutuhkan kepada pensyaratan nasakh. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salam kana qad ursila. Beliau itu sudah diutus ila bani Israil bila khilafin, tanpa khilaf. Ini tanpa khilafnya siapa? Tanpa khilafnya mukminin. Ya, coba ini siapa Nabi Isa itu sebetulnya umatnya siapa? Ya jelas umatnya itu Bani Israil, sebagian atau seluruhnya? Seluruhnya. Faman ajabahu minhum nusiba ilaihi, maka barang siapa yang mengikuti dakwahnya Nabi Isa dari Bani Israil, maka dinisbahkanlah kepada Nabi Isa. Waman kadzabahu minhum wastamarra ala yahudiyatihi lam yakun mu'minan. Tapi setelah Nabi Isa diutus dan ada Bani Israil yang masih mengikuti Taurat, dia sudah tidak bisa disebut mukmin. Fala yatanawaluhul khobaru, maka khobar ini tidak kena kepada Yahudian yang ikut Taurat. Li'anna syartahu ayyakuna mu'minan binabiyih, karena syarat dari hadis ini seseorang itu harus iman kepada nabinya. Sedangkan nabinya Bani Israil setelah ada Nabi Isa adalah Nabi Isa. Jadi tadi barang ada tiga kelompok kan, orang yang mana dia mendapat dua pahala. Nah, yang pertama itu dia seorang laki-laki yang dia iman ahlul kitab, yang dia iman kepada nabinya. Ini maksudnya siapa? Nasrani begitu. Yahudi gak masuk. Ini kata sebagian ulama. Jadi begini, posisi Nabi Isa ya, posisi Nabi Isa pada kenyataan itu adalah seorang nabi pada kenyataannya. Karena kita mendapatkan dalil-dalil pada diri Nabi Isa yang kita dapatkan pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa manusia, Nabi Musa manusia, Nabi Sulaiman manusia, semuanya manusia itu. Manusia. Ini punya apa? Dapat mukjizat. Berarti kalau yang dulunya itu posisinya nabi dan rasul, berarti Nabi Isa pun nabi dan rasul. Itu adalah wakinya kenyataannya. Nah, di dalam penerimaan Nabi Isa, umat berbeda-beda. Yahudi itu menerima Nabi Isa sebagai apa? Sebagai ustadz sesat. Iya, jadi Yahudi itu kalau dengar Nabi Isa, itu yang kebayang di diri mereka itu apa? Ustadz sesat. Karena Nabi Isa itu orang soleh, tapi menentang Taurat. Syariatnya. Dalam pikiran mereka menentang. Padahal kenyataannya menasah. Cuma dalam pikiran mereka apa? Menentang. Nah, di dalam pikiran orang Nasrani modern sekarang, anggapannya Nabi Isa ini Tuhan. Kenyataannya Nabi Isa ini utusan Allah. Kenyataannya. Makanya Islam itu konsisten. Manusia, Musa manusia, Sulaiman manusia, Daud manusia, Isa manusia, Nabi Muhammad SAW manusia. Ini punya mukjizat. Berarti nabi. Ya. Bawa syariat. Berarti rasul. Sama semua. Tidak ada yang membedakan begitu. Nah, itu posisi siapa? Posisi firqoh di dalam menghadapi Nabi Isa. Naam, man dakhala fil yahudiyyati min ghairi bani Israil aw lam yakun bi hadrati Isa alaihi salam falam tablughu da'watu. Nah, ini kita sedang membicarakan apa sekarang? Membicarakan posisi orang-orang yang iman sebelum Rasulullah SAW diutus. Ini bagaimana posisinya? Barang siapa yang masuk ke dalam keyahudian, yang mana dia itu bukan Bani Israil, atau
sebelum kedatangan Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi salam, maka tidak sampai kepada orang itu dakwahnya Nabi Isa. Yasduqu alaihi annahu yahudiyun mu'minun, maka sah dia itu disebut Yahudi dan mukmin. Gimana maksudnya? Nih, karena Nabi Isa itu adalah nabi bagi Bani Israel, maka Bani Israel tidak punya pilihan kecuali mengakui Nabi Isa sebagai nabi dan harus menerima syariatnya. Maka jika Bani Israel ini tidak menerima syariatnya Nabi Isa, maka dia kafir, tidak mukmin. Bani Israel itu. Nah, kalau ajaran Taurat ini sampai melebar keluar Bani Israel dan dia menerima kebenaran Taurat sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sudah datang tapi imannya sama Taurat. Dia sah disebut mukmin. Ya, dia sah disebut mukmin karena dia bukan Yahudi. Atau dakwahnya Nabi Isa tidak sampai kepadanya. Jadi dia iman kepada Taurat. Nabi Isa turun, dakwah Nabi Isa tidak sampai. Karena Nabi Isa itu kan keliling-keliling dakwahnya itu. Bukan ahlul fatrah itu. Itu bukan ahlul fatrah, tapi itu mukmin. Mukmin. Ya, kalau ahlul fatrah itu kan dia nggak iman. Ya, dia kosong sama sekali, tidak ada keimanan. Itu ahlul fatrah. Jadi kalau misalkan orang Yahudi, bukan orang Yahudi, orang di luar Yahudi yang dia itu tidak menerima agama apapun, atau dia kafir lah sekalian begitu ya. Dia tidak percaya adanya Tuhan, percayanya sama Sun Gokong misalkan. Nah, orang ini dia ahlul fatrah. Tapi kalau orang Yahudi yang iman kepada Taurat sebelum datang Nabi Isa, dia mukmin. Nah, orang Yahudi yang masih kekeh dengan syariat Taurat, padahal Nabi Isa sudah datang dan dakwahnya sampai, dia kafir meskipun dia iman kepada Taurat. Paham? Nah, orang di luar Yahudi yang iman kepada Taurat, meskipun Nabi Isa sudah datang, dia sah disebut mukmin. Karena Nabi Isa cuman ke orang Yahudi saja, ke Bani Israel. Begitu. Paham ya? Liur? Paham ya? Liur. Nah, gitu. Jadi itu posisi Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam mengkelompokkan. Nah, idh huwa mu'minun bin nabiyhi Musa alaihi salam wa lam yukadzib nabiyyan akhar ba'dah. Nah, kenapa? Karena dia itu mukmin kepada Nabi Musa dan dia tidak membohongkan nabi yang lain setelah Nabi Musa. Faman adraka bi'tsata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimman kana bi hadhil mathabati wa amana bihi la yuskilu annahu yadkhulu fil khabaril madhkur. Terus yang dimaksud Rasulullah yang mana ini? Yang dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad. Ya yang itu. Jadi yang dari awalnya mukmin kemudian datang kepada Rasul iman, dua pahalanya. Ya kalau yang Yahudinya dia Yahudi, iman kepada Taurat, tapi tidak iman kepada Injil. Kemudian iman kepada Nabi Muhammad, itu mah satu pahala dan tadinya kafir begitu. Awalnya udah kafir, jadi dia mu'alaf weh. Bukan dua keimanan, bukan. Tapi dia mu'alaf. Tapi kalau dari awalnya dia iman kepada Nabi Isa dan dia Yahudi, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia itu dapat dua pahala. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Jadi rojulun laki-laki yang mana dia itu iman kepada nabinya dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa man hada wa min hadal qabil al arabul ladzina kanu bil yaman wa ghairiha mimman dakhala minhum fil yahudiyyati, dan termasuk kelompok yang ini. Dan termasuk kelompok yang ini. Maksud kelompok yang ini itu yang dapat dua pahala ini. Siapa? Orang-orang Arab yang mereka ada di Yaman. Wa ghairiha, dan yang selain di Yaman. Mimman dakhala minhum fil yahudiyyati. Yaitu orang-orang yang dari mereka yang masuk kepada keyahudian. Walam tablughuhum da'watu Isa ala nabiyina wa alaihi salam. Dan tapi tidak sampai kepada mereka itu dakwahnya Nabi Isa. Jadi yang sampai dakwahnya Nabi Musa. Kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad. Ini pun masuk. Orang yang mendapat dua pahala. Likaunihi ursila ila bani Israila khosotan. Karena Nabi Isa itu khusus
diutus kepada Bani Israel saja. Naam. Al-iskalu fil yahudi alladzina kanu bihadratin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad thabata annal ayatal muwafaqata li hadzal hadits wa ya qauluhu ta'ala ulaika yu'tuna ujrahum marratain nazalat fi ta'ifatin amanu minhum ka Abdullah ibni Salam wa ghairihi. Kalau kita misalkan berbicara tentang iskal ini, jadi yang iskal di mana, yang muskil di mana? Di orang Yahudi yang masih kekeh dengan syariat Taurat setelah Nabi Isa datang. Kemudian dia masuk Islam. Apakah orang seperti ini dia dapat 2 pahala atau tidak? Ini yang muskil. Ya, kalau yang iman sama Nabi Isa kemudian masuk Islam, itu mah nggak muskil, ini masuk jelas. Ya, nggak ada masalah itu mah. Yang jadi masalah itu ini orang Yahudi yang kekeh di dalam syariat Taurat, kemudian iman kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah termasuk yang dijanjikan 2 pahala inilah Rasulullah atau tidak? Nah, ini disebut al-iskalu fil yahudi alladzina kanu bihadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini kan masalahnya pada orang Yahudi yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah tetap ayat yang sesuai li hadzal hadis bagi hadis ini. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu surah Al-Qasas ayat 54. Ulaika yu'tuna ajrahum marratain. Yang orang-orang seperti itu, itulah yang diberikan oleh Allah pahala mereka 2 kali. Berarti kan sama tuh, sama hadis ini. Jadi ada 2 pahala. Sedangkan ayat ini dia turun tatkala orang-orang seperti Abdullah bin Salam, ya, seperti Abdullah bin Salam masuk Islam. Sedangkan mereka itu jelas bukan Nasrani tapi Yahudi. Tidak beriman kepada Nabi Isa. Waktu Nabi Muhammad datang, iman kepada Nabi Muhammad. Lah mereka kan nani sama ayat ini. Ulaika yutuna ajrohum marratain. Ya, jadi ini yang betul yang mana nih? Ini tadqiqnya para ulama. Fa fi Tabrani min hadits Rifa'ah al-Qurzi qala nazalat hadhil ayah fiya wa fi man amana ma'i. Malahan ada siapa? Di dalam hadis Al-Qurzi ya. Al-Qurzi dia berkata, ini ayat turun pada orang sepertiku dan orang-orang yang beriman bersamaku. Lah berarti Yahudi itu. Rawahu at-Tabrani bi isnadin sahihin an Ali ibn Rifa'ah al-Qurazi. Qala kharaja asyrah min ahli kitab minhum Abi Rifa'ah ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa amanu bihi fa udhu fa nazalat alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Jadi di dalam ayat ini orang-orang Yahudi yang kekeh masih di dalam syariat Taurat itu masih dianggap mukmin begitu. Yang dapat 2 pahala, atau kalaupun nggak mukmin dia dapat 2 pahala. Berarti syariatnya Nabi Isa ini tidak menasah atau gimana? Jadi posisi Nabi Isa ini ada apakah pilihan atau memaksa orang Yahudi harus ikut kepada syariatnya Nabi Isa dan meninggalkan syariatnya Nabi Musa? Fahaula imin Bani Israil walam yu'minu bi Isa. Mereka itu orang-orang Bani Israil yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Balistamarru alal yahudiyyati ila an amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka itu tetap ada di dalam keyahudian. Nabi Isa di-skip langsung ke Nabi Muhammad gitu. Ya kan? Jadi Nabi Musa ya kan lahirnya kan setelah ada Nabi Isa. Tapi secara apa? Secara penerimaan iman ke Nabi Musa kan? Padahal Nabi Isa sudah ada nih. Karena mereka itu imannya ya syariatnya syariat Nabi Musa, Taurat. Iman ngambil Taurat, Injil di-skip langsung ke Nabi Muhammad SAW. Lah kalau kita makan ke Nabi Muhammad baru ikut ke yang lain, cuman syariatnya nggak dipakai karena memang mansuh, begitu. Makanya kita mah 1 pahalanya, mereka mah 2. Nah itu ya, kita mah 1 dan kita mah lewatnya Nabi Muhammad, baru ke Nabi yang lain. Kalau mereka itu ke Nabi Muhammad lewat Nabi yang lain begitu. Nah, kemudian waqad sabata annahum yutuna ajrahum marratain. Nah, ini orang-orang Yahudi yang tetap di dalam keyahudian setelah datangnya Nabi Isa alaihi salam, tetap oleh ayat ini dan oleh kabar-kabar, oleh riwayat-riwayat, mereka itu mendapatkan 2 pahala. Qala at-Tibi fa yahtamilu ijra'ul hadits ala umumih id la yam'udu ayyakuna tarayanul iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sababan liqabuli tilkal adyan wa in kanat mansukhatan intaha wa sa'adkuruhu ma yu'ayyidu ba'du. Tapi ada kata At-Tibi begini, bisa jadi hadis ini
mutlakon kepada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena akhirnya kan bolak-balik juga. Apa bedanya? Ini kan iman ke Nabi ini dulu baru ke Nabi Muhammad, ini ke Nabi Muhammad baru ke Nabi ini, sama aja. Bisa kena dua-duanya itu, ya, mutlakon. Jadi bisa kena dua-duanya. Jadi ajron itu buat kita juga dapat begitu, mutlakon. Wa yumkinu ayyuqala fi haqqi haula alladziina kanu bil Madinah innahum lam tablughum da'watu Isa ala nabiyina alaihi salam li'annaha lam tantashir fi aktsaril bilad fastamarru ala yahudiyyatihim mu'minina bi nabiyihim Musa alaihi salam ila an ja'al islamu fa amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa bi hadza yartafi'ul iskalu insyaallah taala. Tapi kalau mau iskalnya hilang begini, ini yang dimaksud Rasulullah itu meskipun bahasanya umum, yang iman kepada nabinya dan beriman kepadaku, kata Rasulullah begitu, tapi yang dimaksud adalah orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, begini masalahnya. Orang Yahudi yang ada di Madinah ini kuulen. Tahu kuulen? Nggak update. Jadi mereka itu Nabi Musa aja begitu. Nabi Isa nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali Nabi Isa itu. Makanya tatkala orang Yahudi ini dia masuk Islam, tetap dianggap mukmin. Pahalanya 2 begitu. Ya, pahalanya 2. Kalau gitu, kalau gini cara memahaminya, iskal yang tadi selesai. Lain tadi atunya, nah, itu udah iskal. Orang liur-liurkeun heula. Fawaid, beberapa faidah di dalam hadis ini. Al-ula. Waqa'a fi syarhi Ibnu Tin wa ghairihi annal ayat al-madhkurata nazalat fi Ka'bil Akhbar wa Abdullah ibni Salamin. Wa huwa shawabun fi Abdullah khata'un fi Ka'bin. Nah, ada di dalam kitab syarah Ibnu Tin dan selainnya. Ayat yang disebutkan tadi, yaitu ayat yang menyebutkan bahwa sekelompok orang ini mendapatkan 2 pahala. Mereka itu orang-orang yang pahalanya diberikan 2 kali, kan begitu ya, tadi ayatnya itu. Ini turun, sababun nuzulnya itu mengenai siapa? Ka'bul Ahbar dan Abdullah bin Salam. Nah, wahuwa shawabun, komentarnya Ibnu Hajar. Pendapat itu benar. Mengenai Abdullah bin Salam, tapi khotofi Ka'bin, yaitu Ka'bul Ahbar. Lianna Ka'ban laisat lahu suhbah. Karena Ka'bul Ahbar itu bukan sahabat. Walam yuslim illa fi ahdi Umar ibn Khattab. Dan beliau itu tidak masuk Islam kecuali pada masanya Umar bin Khattab. Walladzi fi tafsir At-Tabari wa ghairihi an Qatadah annaha nazalat fi Abdullah ibn Salamin wa Salman al-Farisi. Wa hadza mustaqimun. Malah kalau di dalam tafsir At-Tabari, ayat ini itu berkenaan dengan Abdullah bin Salam. Berarti Abdullah bin Salam muttafaq ya. Dan siapa? Dan Salman al-Farisi. Wa hadza mustaqimun. Pendapat ini ajeg li anna Abdullah kana Yahudian. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam itu beliau asalnya Yahudi, fa aslama. Kemudian beliau itu masuk Islam. Kama sayati fil hijrah. Nanti bakal ada di hadis nomor 3938 ya, mengenai Abdullah bin Salam. Wa Salman kana Nasranian. Dan Salman al-Farisi Nasrani. Tadinya itu fa aslama kama sayati fil buyu'. Kemudian beliau itu Islam. Nanti bakal ada di kitab jual beli bab ke-100 ya. Wahuma sahabiyani masyhuroni, dan keduanya ini sahabat yang masyhur. Asaniyah qala al-Qurtubi al-kitabi alladhi yudha'afu ajruhu marratain huwa alladhi kana 'alal haqqi fi syar'ihi aqdan wa fi'lan ila an amana bi nabiyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Al-Qurtubi, siapa yang dapat dua pahala ini, yaitu ahlul kitab yang secara akidah dan syariat benar. Kalau mujasimah dari awalnya kemudian iman kepada Rasulullah, itu pahalanya 1. Jadi benar dari awalnya begitu. Ini Yahudi yang benar, kemudian masuk Islam, itu pahalanya 2. Nah. Wah, ini kalau udah disebut pahalanya 2 kayak yang sedikit 2. Tapi 2-nya kan 2 surga gitu. 2 surga, 2 keridhaan. Coba ya. Susah dapetnya nih. Kita mentahkik ilmunya aja, geus bogoh mah kabagian urang mah. Cuma mentahkik ilmunya. Nah, syara' aqdan wa fi'lan, ada pada syariatnya Bani Israel atau ada pada syariatnya Nabi Musa atau Nabi Isa secara akidah dan secara perbuatan. Ila an amana bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, sampai dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau dia Nasraninya itu meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah, itu Pak 1 aja pahalanya. Ya, kalau masuk Islam begitu. Kalau nggak masuk Islam ya kafir. Ba'da tabdil. Nah, fayujaru ala tibail haqqil awali wasani, maka dia itu diberi pahala atas mengikuti hak
dengan jalan pertama yaitu jalan Taurat atau Injil, dan jalan kedua yaitu jalan Al-Quran. Tapi ada iskal, ya. Ada iskal. Sugante ada tauhid hungkulnya iskal. Ya ini geus naon? Geus butek mikiran iskal, ketik iskal, geus diperhatikan iskal deui. Nah, iskalnya di mana? Wa yuskilu alaihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kataba ila Hiraqla. Cuma ada iskal begini. Kan Rasulullah itu pernah menulis surat kepada Heraklius. Bagaimana tulisan suratnya itu? Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Islamlah kamu, maka Allah akan memberimu pahala 2 kali. Wa Hiraqlu kana mimman dakhala fin nasraniyati ba'da tabdil. Sedangkan Heraklius itu dia Nasrani setelah salah agamanya. Maksudnya Nasrani yang mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bukan Nasrani yang asli. Wa qad qaddamtu bahtha Syekhul Islam fi hadza fi hadisi Abi Sufyan fi Badil Wahyi. Nah, penjelasannya sudah saya jelaskan di hadis nomor 7. Wah, jauh teh balikan. Kumaha balikan? Ini beda maksud, saya masih ingat ini. Jadi maksudnya dapat 2 pahala itu bukan 2 pahala ini, karena Heraklius ini dia kan kafir. Kalau dia masuk Islam, pahalanya 1. Tapi kalau dia masuk Islam, rakyatnya ikut. Jadi 2 gitu. Jadi 2-nya dari segi itu. Beda segi. Kalau ini segi ikut Nabi sebelumnya dan ikut Nabi Muhammad. Dari segi itu dia dapat 2. Kalau Heraklius itu dari segi dia tadinya kafir, kemudian masuk Islam, kemudian orang-orang bakal ngikut. Nah, cuma dia kan gak masuk Islam gitu. As-salisah qala Abu Abdul Malik Al-Bauni wa ghairuhu innal haditsa la yatanawalu yahuda al-battah wa laysa bimustaqimin kama qarrarna. Nah, kalau kata Abu Abdul Malik Al-Bauni, ini tidak Yahudi enggak masuk sama hadis ini, tapi itu kan sudah dirad. Wa qala ad-Dawawidi wa man tabi'ahu innahu yatamilu ayatanawala jami'al umami fi ma fa'aluhu min khairin kama fi hadis Hakimin ibni Hizamin al-Ati aslam ta'ala ma aslafta min khairin wa huwa muta'aqqabun li'anna al-haditha muqayyadun bi ahli kitab fala ya'udzulam. Lewat saja ya, wa yumina al-farqu man amana wa tabahu minhum kana lahu fadl. Tapi baca sajalah. Bisa begini. Kenapa kok ahlul kitab ini dapat 2 pahala? Sedangkan kafir selain ahli kitab tidak mendapat 2 pahala. Ini berdasarkan gimana ya? Kalau orang kafir masuk Islam nih, kebaikan-kebaikan yang dia laksanakan selama kafir itu dihitung atau tidak? Dihitung atau tidak? Kebaikannya dihitung. Sebetulnya kan tidak dihitung, tapi diberi bonus. Ya kan, karena kebaikan dilaksanakan dalam keadaan kafir itu bukan kebaikan. Tapi kan catatannya ada tuh. Catatan perbuatan ada. Nah, tatkala dia masuk Islam, kalau dia melaksanakan ini waktu Islam gimana? Bagus. Nah, itu dimasukkan tuh. Kan bisa juga itu dalam makna dua pahala kan. Nah, ada ulama berpendapat seperti itu. Jadi yang dimaksud Rasul itu semua orang yang masuk Islam, dia mendapat 2 pahala. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena Rasulullah jelas mengqayyid min ahlil kitab. Nah, wa yumkinu ayyuqala, mungkin untuk dikatakan seperti ini, al farqu baina ahlil kitab wa ghairihim, perbedaan di antara ahlul kitab dan selain ahlul kitab binal kufar, dari golongan orang-orang kafir, anna ahlal kitabi ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlul kitab itu tahu Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus. Kama qala Allah Ta'ala yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka mendapati Rasulullah itu tertulis di sisi mereka, yaitu di dalam Taurat dan Injil. Al-A'raf 157. Faman amana bihi wattaba'ahu minhum kana lahu fadlun 'ala ghairihi. Maka barang siapa yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengikuti beliau dari kelompok mereka itu, maka baginya itu ada kelebihan atas lainnya. Kenapa? Karena tatkala iman kepada Rasul, mereka itu sedang melaksanakan ajaran Taurat dan Injil begitu. Jadi ada kelebihannya. Wa kadza man kadzabahu minhum kana wizruhu ashadda min wizri ghairihi. Demikian pula kalau mereka sampai kafir, kafirnya pun lebih banget daripada kafirnya selainnya. Karena kafir kepada 2 tuh. Kepada Taurat
kepada Al-Quran, kepada Injil, kepada Al-Quran. Tapi orang yang bukan Ahlul Kitab, kalau nggak iman sama Rasul, cuma satu aja nggak iman. Gitu. Nah, waqad warada mithlu dzalika fi haqqin nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam li kaunil wahyi kana yanzilu fi buyutihinna. Itu pun sama nanti ada istri-istrinya Rasulullah. Istri-istrinya Rasulullah itu kalau sampai nggak soleh itu kebangetan. Kenapa? Karena wahyu turun di kamar-kamar mereka. Jadi ada perspektif. Tatkala cahaya ini semakin terang, tetapi tidak menerangi orang itu, ini jeleknya, buruknya, ini lebih buruk daripada orang awam. Ya tadi kan kayak Taurat Injil tuh. Nah, ini dikasih Taurat. Jelas di Taurat ada harus iman kepada Nabi Muhammad SAW. Datang Rasul nggak iman, berarti dia kafirnya dua tuh. Ya. Nah sekarang orang yang nggak iman sama Taurat, nggak iman sama Injil, apakah dia harus iman kepada Nabi Muhammad? Harus. Tahu dari mana dia itu Rasul? Mikir kan? Ini kan tahu dari Taurat, dari Injil tuh. Ini hasil berpikir. Berarti kalau orang dia nggak iman sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelumnya dia sudah iman kepada Taurat dan Injil, dia kejelekannya dua tuh. Dia tidak iman kepada Nabi Muhammad dan dia pun tidak iman kepada Taurat. Ya. Sedangkan orang yang nggak punya Taurat, nggak iman sama Rasul, imannya satu. Sama apa? Sama Rasul saja. Nah ini dikiaskan. Istri-istrinya Rasulullah lah begitu. Kalau sampai apa? Kayak iman itu. Ya sama di kita juga sekarang kayak gitu. Ya kalau cahaya itu makin apa? Makin terang, tapi kita malah makin bobrok, itu makin jelek. Makin jelek. Sama. Nah, gak bakalan ngerti kita sebelum mati. Kalau udah mati baru. Ya Allah, kenapa saya kan mabok najeng aing? Tapi nasik sana beda. Mana yang mak itu cenanda? Ngaji Fathul Bari. Tahu ya ngaji Fathul Bari? Dia kan gak ngaji. Ada kayak gitu kan? Kayak kata siapa? Kata Imam Sanusi, kata Syekh Nawawi ada tuh kayak gitu. Ala kulli hal ini susah. Kalau kita itu udah kena sama adilnya Allah udah susah dah. Ya. Kalau kena sama adilnya Allah Subhanahu wa taala, kena sama adilnya Allah itu udah siksaan tuh. Meskipun akhirnya gak disiksa. Karena setiap detail perbuatan itu dihitung. Setiap detail perbuatan. Kemudian fa in qila falima lam yudhkarna fi hadzal hadits fayakunul adadu arba'ah. Ajaba syekhuna Syekhul Islam bi anna qadiyatahunna khassatun bihinna maqsuratun alaihinna. Wa thalathatul madhkuratu fil hadithi mustamarratun ila yaumil qiyamah wa hadha masirun min syekhina ila anna qadiyata mu'mini ahlil kitabi mustamarrah. Wa qad da'al kirmani ikhtisasa dzalika biman amana fi ahdil bi'tati wa ala dzalika bi anna nabiyahum ba'dal bi'tati inna ma huwa Muhammad bi'tibari umum ba'd rasulullah. Wa qadiyatu anna dzalika aidan la yatimmu liman kana fi ahdin nabi fa in khassahu. Wa amma maqwa bil kirmani. Oh sudah ini panjang ya. Yang keempat, hukum perempuan kitabiah itu seperti hukum laki-laki. Jadi hukum perempuannya sama seperti hukum laki-lakinya. Maksudnya bagaimana? Ya sama perempuannya juga begitu. Kalau dia beriman kepada Taurat, kemudian beriman kepada Rasulullah, dapat dua. Meskipun Rasulullah dapatnya tadi rojulun, dapatnya laki-laki. Summa qala Amir, mana? Kesini sih bi ghairi syai'in. Oh, sudah ya, selesai itu hadis nomor berapa tadi? 97. Satu lagi lah, babu aizatil imami an-nisa
nis'a wa ta'limihinna. Bab seorang imam memberi nasihat kepada perempuan dan mengajar perempuan itu. Jadi bagaimana hukumnya seseorang itu mengajar perempuan? Ada izah. Izah itu memberi apa? Nasihat dan taklim, mengajar. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Syu'bah an Ayyub qala sami'tu Ata'an qala sami'tu Ibnu Abbasin. Hadis ini dari Sulaiman bin Harb, gurunya Al-Imam Bukhari, terus sampai Ibnu Abbas. Ini berarti narasinya narasi Ibnu Abbas. Qala asyhadu 'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku sebentar nih. Ma'nahu anna rawi. Jadi rawi ini dia taraddud. Apakah lafad asyhadu ini dari Ibnu Abbas atau dari Atha? Jadi ini berarti lafad Ayyub. Ayyub tuh ada Ayyub tuh. Sulaiman bin Harb hadatsana Syu'bah hadatsana Ayyub an Ayyub. Lah Ayyub ini dia dari Atha dari Ibnu Abbas. Cuman Ayyub ini beliau ragu apakah lafad asyhadu ini dari Ibnu Abbas atau dari Atha. Jadi Ibnu Abbas asyhadu ala Nabi atau qala atau asyhadu ala Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'ahu, begitu. Ya. Nah, sudah intinya di sini, intinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau itu keluar rumah. Ya. Wa ma'ahu Bilalun, dan beserta beliau ada Bilal. Fa dhanna annahu lam yusmi'. Maka Rasulullah itu menyangka bahwa beliau itu tidak didengarkan. Fa wa'azahunna wa amarahunna bis shadaqati. Maka Rasulullah itu memberi nasihat kepada perempuan, wa amarahunna, dan memerintahkan perempuan bis shadaqati, dengan sedekah. Faja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatama. Maka jadilah perempuan-perempuan itu kemudian melemparkan anting-anting mereka, wal khatama, dan cincin mereka. Wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi thawbih. Dan Bilal itu mengambilnya dari ujung bajunya. Gak paham kan? Wow, ya begitu dah, hadisnya begitu. Ya, nanti konteksnya gimana? Kira-kiranya begini, Rasulullah itu keluar rumah begitu. Ternyata beliau itu memberi nasihat kepada perempuan khususon. Dan perempuannya itu mungkin banyak orangnya di situ. Sampai Rasulullah itu menyangka bahwa dirinya tidak akan terdengar, ngambil Bilal. Imma Bilal itu nanti untuk mengeraskan suaranya Rasulullah. Dan dulu mah nggak ada speaker gitu, ya. Atau untuk mengambil sedekah-sedekah ini. Jadi intinya nanti begini. Intinya mah Rasulullah teh ngasih ngasih nasihat, yang mana nasihat itu menjadikan perempuan-perempuan ini langsung sedekah seketika itu juga. Pertanyaannya, nasihat apa ini? Saya pas baca ini langsung ternyata Yusuf Mansur gak salah-salah amat gitu. Yusuf Mansur kan pegawaian anu dikikieuan teh. Jadi ada tuh ini apanya hadis kalau dibaca sekali ya, asyhadu. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kharaja, keluar. Beliau itu wa ma'ahu Bilalun. Dan beserta beliau itu ada siapa? Ada Bilal. Fa dhanna annahu lam yusmi'. Ya, maka beliau itu menyangka bahwa beliau itu lam yusmi', tidak asma itu tidak bisa memperdengarkan begitu. Fawa'azuhunna, maka Rasulullah itu memberi nasihat kepada perempuan-perempuan, wa amarahunna bis shadaqah, dan memerintahkan perempuan-perempuan untuk sedekah. Faja'alatil mar'atu tulqil qurta, setelah Rasulullah memerintahkan untuk sedekah, maka si perempuan-perempuan itu anting-anting dan cincin-cincin itu lempar-lemparkan sama kain, dibawa sama Bilal begitu. Itu kejadiannya. Ini konteksnya bagaimana? Qauluhu babu izatil imamin nisa. Bab seorang imam. Jadi kan nanti diambil ilatnya nih. Ya, seorang imam itu mayyu'amma bih, orang yang diikuti. Seorang imam, dia itu memberi nasihat kepada perempuan. Nabbaha bihadhihi tarjumati ala anna ma sabaqa minan nadbi ila ta'limil ahli laisa mukhtassan bi ahlihinna.
kalau kita ingat sama bab sebelumnya itu bab mengajarkan kepada perempuan. Ahlinya kan kepada hamba sahaya perempuan. Nah, bab ini menjelaskan bahwa mengajar itu tidak khusus kepada keluarga sendiri saja. Jadi bisa kayak kita gini. Kitanya nggak mampu untuk mendidik keluarga kita, bawa ke majelis. Suruh belajar begitu. Ila ta'limil ahli laisa mukhtason bi ahlihinna, ini tidak khusus untuk keluarga sendiri saja. Bal dzalika mandubun lil imamil a'zam wa man yanubu anhu. Malah dia itu disunahkan bagi imamul a'zam atau orang yang menggantikan imamul a'zam untuk memberikan nasihat begitu. Kemudian wastufidal wa'zu bit tasrihi min qawlihi fil hadits fa wa'azahunna wa kanatil mau'izah bi qawlihi inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar li'annakunna tukthirnal la'na wa takfurnal ashira. Nah, di sini Rasulullah itu kan nggak disebutin apa sih yang Rasulullah itu ucapkan sama perempuan-perempuan ini sampai mereka itu melemparkan anting-anting sama cincin-cincin. Ternyata yang dinasihatkan oleh Rasulullah itu inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nari. Aku melihat kalian itu penduduk ahli neraka yang paling banyak. Jadi neraka itu penuhnya sama jenis kalian ini. Li'annakunna tukthirnal la'na, karena kalian itu suka memperbanyak laknat. Etik-etik ngalaknat, etik-etik ngalaknat, etik-etik ngalaknat. Ya, perempuan-perempuan. Wa takfurnal ashira, dan kalian itu sering kufur kepada suami kalian sendiri. Ya, kafir kufur nikmat begitu. Ya, udah dikasih jajan. Tidak berterima kasih. Nah, itu ceritanya tuh, ya. Rasulullah. Nah, terus kan udah gitu kok gimana coba perasaannya para perempuan-perempuan itu kan agak kaget ya. Ya pastilah kaget. Itu mau izoh tuh. Di mana taklimnya? Taklimnya di sini. Wastufidat taklim min qawlihi wa amarahunna bisodaqoh. Kemudian Rasulullah itu merintahkan untuk sodaqoh. Ya kalian itu biar nggak masuk neraka, perbanyaklah sodaqoh. Itu anti banyak-banyak kayak gitu, ngapain disimpan sendiri gitu lah kira-kiranya. Ya udah lemparin langsung. Rasulullah seketika itu juga langsung dibagiin lagi. Rasulullah bedanya sama Yusuf Mansur di situ. Ya, Yusuf Mansur mah udah ditodong STNK, ditodong emas, ditodong cincin, itu dibawa pulang, nggak tahu kemana. Ya, itu ya dia nggak tahu, bukan tim audit. Ada juga tuh. Inni ra'aitukun aktsara ahlin nar. Nah itu, ka'annahu a'lamahunna anna fi shadaqah takfiron li khotoyahunna. Jadi di sini ada pengajaran dari Rasulullah. Apa pengajarannya? Bahwa sedekah itu menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahan. Nah, sahabat langsung, ya sahabiah itu ya, sahabat perempuan itu langsung lempar-lemparin anting cincinnya itu. Qauluhu au qala atau asyhadu ma'nahu anna rawiya, sudah tadi itu ya. Gundur asyhadu an kullin minhuma wa inna ma bil lafzi syahadah takidan li tahaqquqihi wa wutuqan bi wuqu'ihi. Jadi maksudnya asyhadu itu aku benar-benar bersaksi begitu. Tadi itu aku benar-benar menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar wa ma'ahu Bilalun begitu. Wa fi hadzal hadits jawazul mu'athah fi shadaqah. Nah, di dalam kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini apa diantaranya, bahwa di dalam sedekah itu bisa mu'atoh tanpa akad. Lempar-lemparin aja kan, nggak ya Rasulullah ini sedekah dari saya, enggak kan? Ambil anting lempar itu, ambil cincin lempar, ambil gerang lempar, bisa. Kalau sedekah itu bisa mu'atoh tanpa akad. Wa shadaqatul mar'ati min maliha bi ghairi idzni zaujiha, dan perempuan itu boleh bersedekah tanpa izin suaminya, asal hartanya punya dia sendiri, bukan ngambil dulu dari dompet. Suaminya enggak, dia memang ngumpulin lah gitu ya, ngumpulin ada jadiin anting begitu, disedekahkan itu boleh. Wa anna shadaqata tamhu katsiran minadz-dzunub allati tudkhilun naro, dan sedekah itu bisa menghapus banyak sekali dosa, yang mana dosa-dosa itu bisa memasukkan ke dalam api neraka gitu. Itu selesai 98. Nah, ini biar ada satu sesi lagi buat ibu-ibu ya.
Yang Fathul Bari kita selesaikan di sini dulu. Ada pertanyaan nggak, Cung? Ada? Ada? Istirahat dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.